Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Itu kalau covernya dirubah jadi hardcover di Minajidan 35 ringgit. Tapi memang lumayan cantik kalau jadi hardcover. Nggak tahu kalau tempat lain boleh jadi lebih murah mungkin. Baik, kita lanjutkan catatan kaki dari Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan faidah tauhidul mutaba'ah, tentang tauhidul mutaba'ah, yaitu meninggalkan Rasulullah, mengisahkan Rasulullah SAW di dalam masalah pengikutan, mengikuti teladan kita. Idza qil aqsamu tauhidillah, kalau dikatakan jenis-jenis dari tauhidullah, fa innahu la yudkaru fiha tauhidul mutaba'ah, maka tidak disebutkan di dalamnya tauhidul mutaba'ah. Fa inna tauhidul mutaba'ah laysa min tauhidillah, karena tauhidul mutaba'ah itu tidak termasuk dalam tauhid Allah. Wa innama yalzamu min tauhidil uluhiyah an yattabi'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja konsekuensi dari tauhidul uluhiyah adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita tahu bahwasanya bentuk tertinggi uluhiyah adalah apa? Tauhidul mahabbah, yaitu apa? Memurnikan rasa cinta kepada Allah. Sementara Allah telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, kalau kalian memang cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang apa? Tauhidul mutaba'ah ini adalah konsekuensi dari tauhidul uluhiyah. Makanya tidak dipisahkan antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Tauhidul uluhiyah yaitu asyhadu an la ilaha illallah, ini konsekuensinya adalah Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul-betul bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Utusan berarti apa? Harus kita ikuti. Baik, li'annahu la yu'badullahu illa bima syara'ah. Karena Allah itu tidak disembah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Beliau mengatakan fa innallaha ta'ala la yu'badu bil ahwa wal ibtida wa innama yu'badu bil tauhid wal ittiba. Allah Ta'ala itu tidak disembah dengan ahwa wala al ibtida, tidak disembah dengan hawa nafsu dan dengan bid'ah, tetapi wa innama yu'badu bi at-tauhid wal ittiba. Allah itu disembah dengan apa? Mentauhidkan Dia, yaitu ikhlas, dan ittiba, mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin idza qusima tauhid min aslih, tetapi kalau tauhid itu sejak dari asalnya dibagi, fahuwa qisman, maka memang dia ada dua. Tauhidullah wa tauhidur rasul, yaitu tauhid tentang Allah dan tauhid tentang Rasul. Atau seperti yang disebutkan dalam apa? Dalam syarah akidah tahawiyah, yaitu apa? Tauhidul mursil wa tauhidul mursal. Tauhid untuk al-mursil, yaitu Allah sebagai yang mengutuskan, yang mengutus. Kemudian yang kedua adalah tauhidul mursal, yaitu tauhid untuk yang diutuskan, yaitu para rasul. Fa tauhidullah tauhiduhu fir rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Maka tauhidullah adalah kita mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma' was sifat. Wa tauhidun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba. Adapun tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti jalan beliau. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam awal-awal kitab beliau Hadil Arwah, juga apa? Di awal-awal kitab beliau Zadul Ma'ad, bahwasanya seluruh pintu kepada Allah dan ke surga itu ditutup kecuali pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang taat pada beliau akan masuk surga. Yang tidak taat pada beliau berarti enggak mau masuk surga, karena memang enggak ada jalan lain kalau ingin masuk surga. Wa qad qassama Ibnul Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin at-tauhid ila qismain. Assalamualaikum. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin membagi tauhid itu menjadi dua.
tauhidul mursil wa tauhidul mutaba'atir rasul. Tauhidul mursil yaitu mentauhidkan sang pengutus yaitu Allah. Yang kedua adalah mentauhidkan apa itu mengikuti rasul. Apa istilah yang dalam syarah akidah tahawiyah apa itu mursal. Tauhidul mursal, mentauhidkan yang diutus yaitu rasul. Wa tabi'ahu ala dzalika Ibnu Abil Is. Ini yang diisyaratkan tadi. Ini diikuti oleh Ibnu Abil Is rahimahullah fi syarh tahawiyah dengan tahqiq Al-Albani rahimahullah. Baik, kalau umur kita panjang kita baca kitab-kitab semacam ini karena memang faedahnya sangat besar. Apa itu? 36. Kalau cetakan anak agak lama, 32 cetakan anak. Baik, yang baru-baru bagus. Masih di catatan kaki kita. Baik, nah, selesai catatan kaki kita kembali ke atas lagi. Ke atas itu berarti baik, berarti apa? At-tauhid nau'an ini ya. Kita ulangi lagi. Kalau Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullah, wa tauhidu nau'an, tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Tauhid itu ada dua macam, yaitu tauhid di dalam pengetahuan dan penetapan. Wa huwa tauhidur rububiyah wal asma'i was sifat, yaitu tauhid rububiyah dan asma' was sifat. Karena di dalamnya ada pembahasan masalah ma'rifah, mengenal rububiyah Allah, mengenal nama dan sifatnya. Juga isbat, yaitu penetapan nama-nama, penetapan sifat-sifat. Maka apa? Ini jenis pertama, tauhidul ma'rifah wal isbat. Kembali kepada apa? Ilmu dan keyakinan. Kemudian wa tauhidun fit talab wal qasd. Yang kedua adalah tauhid di dalam masalah pencarian dan keinginan. Wa huwa tauhidul ilahiyah wal ibadah. Yaitu apa? Tauhid ilahiyah dan ibadah. Kenapa? Karena memang ini adalah amalan hamba, yaitu mencari kedekatan kepada Allah dengan cara apa? Melakukan ibadah-ibadah pendekatan diri. Wal qasd, yaitu niat hanya untuk Allah. Baik. Apakah ada perbedaan antara apa? Pembagian ini dengan pembagian yang sebelumnya? Intinya sama. Pembagian dari Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim, tauhid ada dua, yaitu apa? Tauhid apa itu? Ma'rifah dan isbat. Yang kedua adalah tauhid apa itu? At-talab wal qasd. Ini intinya sama. Kalau dirinci dia menjadi tiga memang, yaitu apa? Rububiyah, asma wa sifat, dan apa? Uluhiyah. Ini intinya sama. Baik, qala al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amma tauhidul ladzi da'at ilaihi rusul. Adapun tauhid yang para rasul itu mendakwahkan kepadanya, wa nazalat bihil kutub, dan kitab-kitab itu turun untuk membawanya, fahuwa nau'an. Maka dia itu ada dua macam. Tauhidun fil ma'rifati wal isbat, wa tauhidun fit talabi wal qasd. Yaitu tauhid dalam masalah pengetahuan dan penetapan, kembali kepada apa? Asma wa sifat dan rububiyah. Dan tauhid di dalam masalah pencarian dan tujuan, yaitu apa? Uluhiyah. Kemudian kita lanjutkan fal awal. Adapun yang pertama yaitu tauhid tentang pengetahuan, huwa isbatu haqiqati zatir rabbi ta'ala, yaitu penetapan tentang hakikat zat Allah Ta'ala, wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ih, penetapan tentang hakikat sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah dan nama-namanya, wa takallumih, dan pembicaraan Allah. Allah berbicara kepada hamba dengan cara apa? Yaitu bi kutubi, dengan kitab-kitabnya. Allah mengajak hamba dialog dengan apa? Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wa taklimihi liman syaa min ibadih, dan Allah mengajak bicara, taklim yaitu mengajak bicara orang yang dia kehendaki dari kalangan para hambanya. Yang dikenal diajak bicara oleh Allah dari kalangan manusia ada tiga. Yang pertama adalah Nabi Adam, sebagaimana disebutkan apa? Di dalam hadis Abi Darda itu, dalam hadis Abi Dzar. Dalam hadis Sudai bin Ajlan, yaitu Abu Umamah mengatakan, "Ya Rasulullah, anabiyun kana Adam?" Wahai Rasulullah, apakah Adam itu nabi? Beliau mengatakan, "Na'am, nabiyun mukallam." Iya, Nabi Adam juga adalah nabi mukallam. Bagaimana kita ketahui dari apa? Hadis Abi Hurairah, begitu beliau bangun langsung apa? Langsung beliau bersin, kemudian mengatakan alhamdulillah, langsung Allah mengatakan yarhamuka rabbuka ya Musa. Kemudian apa? Allah Ta'ala menyuruh Musa untuk apa? Adam, salah bicara. Adam. Kemudian Allah menyuruh Nabi Adam untuk apa? Datang kepada rombongan malaikat mengucapkan salam. Jadi memang Nabi Adam diajak bicara oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah Nabi Musa, ma'ruf.
Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu pada waktu Lailatul Mi'raj, malam ketika beliau dinaikkan sampai ke atas langit ketujuh itu. Adapun kalau malaikat, jelas malaikat Jibril diajak bicara oleh Allah. Kemudian beliau melanjutkan wa isbatu umumi qada'ihi wa qadarihi, dan juga menetapkan tentang keumuman ketetapan Allah dan ketentuannya, mencakup segalanya. Wa hikmatih, keumuman hikmahnya. Hikmah Allah itu mencakup apa? Mencakup penciptaan dan pensyariatan. Di dalam penciptaan segalanya itu ada hikmahnya, di dalam pensyariatan segalanya itu juga ada hikmahnya. Wa qad afsahal Qur'anu an hadan naw' jiddal ifsah. Dan sungguh Al-Quran telah terang-terangan menyebutkan jenis ini dengan kesungguhan di dalam pemfasihan. Fasih yaitu apa? Mengutarakan secara sangat jelas. Masalah apa itu? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Walaupun sangat jelas dan dalilnya itu ribuan, ternyata apa? Masih diingkari oleh Jahmiyah dan orang-orang yang terpengaruh, yang terkesan oleh Jahmiyah. Ini memalukan. Karena satu dalil saja kalau sahih cukup untuk apa? Untuk dibangun akidah. Kita harus percaya pada Allah walaupun Allah hanya bicara sekali. Bagaimana sementara Allah menyebutkan tentang ini ribuan kali di dalam Al-Quran. Harusnya kita percaya, bukan masih juga lari-lari mentakwil. Kama fi awali suratil Hadid, sebagaimana di awal surat Al-Hadid. Wa surati Toha, di surat Toha. Wa akhiril Hasyr, di akhir surat Al-Hasyr, yaitu 3 ayat itu. Wa awali tanzili sajdah, di awal surat apa? As-Sajdah itu. Wa awali Ali Imran, di awal Ali Imran. Wa suratil Ikhlas, dari awal sampai akhir. Bikamaliha, dengan kelengkapannya semua. Wa ghairi zalik, dan ayat-ayat yang banyak. Bahkan apa? Banyak sekali ayat-ayat fikih itu mengandungi apa? Mengandungi sifat dan juga nama. Sementara apa? Terkadang ayat nama dan sifat itu tidak mengandungi fikih. Menunjukkan apa? Ayat asma wa sifat itu lebih banyak daripada ayat fikih. Kalau fikih saja orang percaya, kenapa kalau untuk asma wa sifat Allah tidak percaya, padahal dalilnya lebih banyak? Harusnya orang lebih percaya lagi. An-naw'us tsani, jenis tauhid yang kedua, yaitu apa? Tauhidut talab wal qasd, mentauhidkan Allah di dalam pencarian dan tujuan. Ma tabammanathu suratu Qul ya ayyuhal kafirun, yaitu yang dikandungi oleh surat Qul ya ayyuhal kafirun, yang Allah Ta'ala, yang Rasulullah menjamin orang yang betul-betul menjalankan isi Qul ya ayyuhal kafirun, maka dia akan bebas dari neraka. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, dan ini Rasulullah sampaikan kepada raja-raja dunia itu melalui apa? Surat-surat beliau. Wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu kalimat yang sama? Alla na'budu illallah, yaitu kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Jelas ini kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Maka tidak ada lagi penyembahan kepada para nabi, tidak ada lagi penyembahan kepada Mikail seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara yang di Mesir. Tidak ada lagi penyembahan kepada apa? Ruhul Qudus seperti orang Nasara yang lain. Tidak ada lagi penyembahan kepada salib, tidak ada lagi penyembahan kepada Bunda Maria, kepada Tuhan Anak. Betul-betul hanya kepada Allah Ta'ala semata. Fa in tawallau faqul syahadu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling, bukan kami kemudian melemah pada kalian, bahkan saksikan bahwasanya kami adalah muslimun. Kami tegak di atas ini. Kemudian wa awwalu surati tanzilul kitab, dan awal surat tanzilul kitab. Ini juga apa? Membahas masalah uluhiyah Allah. Wa akhiriha, dan akhirnya. Wa awwalu suratil mu'min. Al-mu'min ini apa sih? Surat Ghafir itu ya. Dia juga membahas masalah tauhid uluhiyah. Wa wasatuha, dan yang pertengahannya. Banyak membahas masalah tauhid uluhiyah. Wa akhiruha, juga akhirnya. Bahkan apa? Di akhir-akhir Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya apa? Orang-orang itu ketika datang azab, mereka mengatakan, kami mengingkari perkara yang dulu kami persekutukan dengan Allah. Menunjukkan kesyirikan itu memang apa? Akan diazab oleh Allah Ta'ala. Syirik dalam uluhiyah. Wa awwalu suratil A'raf wa akhiruha, awal dan akhir dari surat Al-A'raf. Wa jumlatu suratil An'am, dan sejumlah dari surat An'am dari awal sampai akhir hampir semuanya apa?
yaitu dihiasi dengan pembahasan masalah tauhid uluhiyah. Memang surat Al-An'am ini adalah turunnya adalah di Makkah. Wa ghalibu suwaril Quran, dan kebanyakan dari surat-surat Al-Qur'an jumhurnya memang membahas masalah tauhidullah, memang intinya itu. Bahkan Fatihatul Kitab sendiri intinya adalah masalah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kata siapa itu? Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bahwasanya seluruh kitab suci itu intinya ada dalam Al-Qur'an, dan seluruh Al-Qur'an intinya ada pada Fatihatul Kitab, dan Fatihatul Kitab intinya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sementara ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masalah tauhid uluhiyah. Bal kullu suratin fil Qur'an fahiya mutadamminatun li nau'ait tauhid. Bahkan semua surat di dalam Al-Qur'an maka dia itu mengandungi dua jenis tauhid. Syahidatun bih, yaitu bersaksi tentang tauhid. Da'iyatun ilaih, mengajak manusia untuk bertauhid. Fa innal Qur'an, karena Al-Qur'an itu imma khabarun anillahi ta'ala, boleh jadi isinya adalah berita tentang Allah Ta'ala, seperti Qul huwallahu ahad dan seterusnya, wa asma'ihi, nama-namanya, wa sifatihi, sifat-sifatnya, wa af'alih, perbuatan-perbuatannya, wa aqwalih, firman-firmannya. Fahuwa tauhidul ilmil khabari. Ini dikatakan sebagai tauhid ilmi al-khabari. Ini jenis pertama itu. Tauhid tentang masalah makrifat, pengetahuan. Dan khabar yaitu berisi berita untuk ditetapkan. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah. Atau isi Al-Qur'an adalah seruan untuk menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak punya sesembahan yang lain selain Dia. Tidak ada sesembahan selain Dia. Seluruh nabi mengucapkan itu. Wa khal'i ma yu'badu min dunih, dan melepaskan seluruh yang disembah selain Allah. Fahuwa tauhidul iradi talabi. Ini dikatakan sebagai tauhid keinginan dan pencarian. Jenis tauhid yang kedua itu. Wa imma amrun wa nahi, dan boleh jadi tauhid Al-Qur'an itu isinya adalah perintah dan larangan. Wa ilzamun bi ta'atihi wa amrihi wa nahyih, dan keharusan untuk taat kepada Allah, taat kepada perintahnya dan taat kepada larangannya. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk dijauhi. Fahuwa huququt tauhid wa mukammilatuh. Perintah dan larangan adalah hak tauhid dan penyempurna tauhid. Enggak ada gunanya orang mengatakan saya mentauhidkan Allah tapi disuruh sholat tidak mau, disuruh menjauhi khamar tidak mau, menunjukkan tauhid dia itu lemah atau bahkan cacat. Karena bukti tauhid adalah ketaatan. Wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid, dan boleh jadi yang keempat adalah isi Al-Qur'an adalah berita tentang dimuliakannya ahli tauhid, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, bahkan ada yang dimasukkan ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang-orang yang tauhidnya betul-betul murni itu, yang memenuhi 4 syarat itu. Wa ma fu'ila bihim fid dunya, dan perbuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka di dunia, yaitu perlakuan Allah kepada mereka di dunia, dimuliakan. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah, dan pemuliaan yang Allah berikan kepada mereka di akhirat. Fahuwa jaza'u tauhidih. Maka jenis yang keempat ini adalah dari isi Al-Qur'an adalah balasan dari tauhidullah. Jadi tentang Al-Qur'an isinya memang tauhid. Wa imma khabarun an ahli syirik, dan boleh jadi Al-Qur'an itu isinya adalah berita tentang ahli syirik. Wa ma fu'ila bihim fid dunya, dan apa yang diperlakukan kepada mereka di dunia minan nakal, yaitu berupa hukuman. Wa ma yahullu bihim fil uqba, dan apa yang menimpa mereka di akhirat, uqba yaitu di kehidupan di belakangan nanti, minal azab yaitu berupa siksaan. Fahuwa jaza'u man kharaja an hukmi tauhid, maka ini adalah balasan untuk orang yang keluar dari hukum tauhid. Kesimpulannya apa? Fal Qur'an kulluhu fit tauhid, maka Al-Qur'an semuanya adalah tentang tauhid. Wa huquqihi wa jazaih, hak-hak tauhid dan balasan tentang tauhid. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim, Al-Qur'an membahas tentang kesyirikan yaitu lawan tauhid, dan ahli syirik dan balasan terhadap mereka. Selesai dari Madarijus Salikin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tauhidul ladzi ja'at bihir rusul, tauhid yang didatangkan oleh Rasul, para Rasul, innama yatadammanu isbatal ilahiyyati lillahi wahdah. Dia itu hanyalah mengandungi
ditetapkannya ilahiyah untuk Allah semata. Intinya kembali kepada la ilaha illallah. Bi an yashhada alla ilaha illahu, dengan apa? Sang hamba bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. La ya'budu illa iyyah, hamba tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Wala yatawakkalu illa alaih, tidak bersandar kecuali hanya kepadanya. Ini contoh tauhid uluhiyah, tawakal. Wala yuwali illalah, tidak berloyalitas kecuali untuk Allah, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, juga bukan karena apa? Nasab, tapi apa? Betul-betul karena Allah kita cinta dan setia kepada seseorang. Wala yu'adi illa fih, tidak memusuhi kecuali juga karena Allah. Kita benci seseorang bukan karena dia tidak pernah memberi kita hadiah, tidak pernah ini dan itu, tapi apa? Kita membenci dia karena dia adalah musuh Allah dan yang semacam itu. Inilah yang dikatakan tauhid. Wala ya'malu illa li ajlih, dia tidak beramal kecuali dalam rangka untuk Allah, yaitu ikhlas, mencari keridhaan Allah dan wajahnya. Wa dzalika yatadammanu isbata ma asbatahu li nafsih. Dan yang seperti itu, yaitu apa? Tauhid uluhiyah itu mengandungi ditetapkannya apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Minal asma'i was sifat, yaitu berupa asma' wa sifat. Kesimpulannya apa? Tauhid uluhiyah yatadammanu tauhidul asma'i was sifat. Jadi tauhid uluhiyah memang apa? Dia itu mengandungi tauhid asma wa sifat. Kenapa? Gimana kita akan menyembah sesuatu sementara kita tidak yakin dia itu ada, kita tidak yakin dia itu maha indah, kita tidak yakin dia maha kaya. Untuk apa kita doa pada dia? Maka kalau kita mentauhidkan Allah, yaitu apa? Tauhid uluhiyah, konsekuensinya adalah kita tetapkan seluruh nama-nama dan sifat yang dia ceritakan kepada kita. Qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah Ta'ala berfirman, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Dia itu maha pengasih dan maha penyayang. Terjemah secara mudahnya, yang luas rahmatnya dan apa itu? Merahmati siapa yang Dia kehendaki dari kalangan hambanya. Jadi tauhid uluhiyah dia mengandungi apa? Tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah ditutup dengan apa? Pembahasan masalah asma wa sifat. Baik. Lalu bagaimana orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah? Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak menetapkan. Kalau Jahmiyah tidak menetapkan Allah punya nama. Ini adalah apa? Pengingkaran terhadap Al-Quran. Kalau Mu'tazilah menetapkan nama, tapi apa? Tidak yakin Allah punya sifat. Allah maha pengasih, maha penyayang, tapi punya kasih sayang enggak dia? Enggak. Ini mustahil kalimat semacam itu. Tapi itu ucapan mereka. Allah maha baik. Allah punya sifat baik enggak? Enggak juga. Karena Allah tidak punya sifat menurut mereka. Tidak ada gunanya dikatakan Allah maha baik, yaitu apa? Al-Barrur Rahim misalkan. Sementara diyakini Allah Ta'ala tidak punya apa yang disebutkan tadi. Wa qala ta'ala wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Allah berfirman, jangan kalian mengambil dua sesembahan. Sesungguhnya Dia itu hanyalah satu sesembahan saja. Maka hanya kepadakulah hendaknya kalian itu takut. Berarti apa? Termasuk apa? Dalam tauhid uluhiyah adalah apa? Tauhid dalam masalah rasa takut. Takut hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Baik. Kemudian wa qala ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Dan barang siapa menyeru bersama Allah sesembahan yang lain padahal dia tidak memiliki bukti untuk membenarkan amalannya tadi, dan memang tidak akan punya bukti. Ini apa istilahnya la burhana lahu bihi? Ini adalah apa istilahnya dalam balaghah, yaitu sifatun kasyifah, yaitu sifat yang menjelaskan apa yang sebelumnya. Jadi tidak ada mafhum mukhalafah, oh kalau punya bukti boleh menyembah yang lain, enggak. Tapi ini adalah sekedar menjelaskan sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Seperti dikatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Apakah ada Allah yang tidak pengasih, tidak penyayang? Enggak ada. Ini sekedar apa? Menjelaskan yang sebelumnya. Seperti apa? Ambilkan saya api yang panas. Memang api itu panas. Ini sekedar menjelaskan apa yang ada sebelumnya. Namanya sifatun kasyifah. Fa inna ma hisabu 'inda rabbih. Maka orang yang berdoa pada yang lain itu perhitungan amalan dia hanyalah di sisi Rabb-nya. Ini polanya adalah pola tahdid. Siaknya adalah siyakut tahdid wal wa'id, yaitu apa? Ancaman. Kalau yang memeriksa adalah
manusia, maka boleh jadi manusia boleh ditipu. Tapi kalau yang memeriksa Allah, maka jangan harap orang tadi itu mampu untuk melarikan diri. Innahu la yuflihul kafiruna. Allah sudah mentansis. Sesungguhnya orang-orang kafir tadi tidak akan beruntung. Siapa itu orang kafir? Yaitu orang yang berdoa pada selain Allah. Baik, ini jelas bahwasanya doa pada selain Allah ini adalah syirik akbar dan kufur akbar. Allah mentansis orangnya adalah kafir. Nah ini kalau minta tolong itu kembali kepada apa? Apakah ini perkara yang orang mampu atau tidak? Kalau orangnya mampu, dia akan ada 4 syarat nanti. Yang pertama adalah apa? Ayyakuna hayyan, orangnya harus masih hidup. Kalau sudah mati nggak boleh. Ayyakuna qadiran, orangnya memang punya kemampuan. Yang ketiga adalah ayyakuna hadiran, orangnya ada di situ. Kalau orangnya di jauh di sana boleh jadi nanti ada keyakinan apa? Kekuatan gaib. Yang keempat adalah apa? Meyakini bahwasanya mereka ini hanyalah sebab, tidak mampu melakukan manfaat madarat dengan sendirinya. Nah, kalau syarat itu terpenuhi maka boleh. Seperti apa? Minta tolong untuk dibangunkan rumah, minta tolong untuk apa? Dibantu menggali sumur. Ini boleh ta'awun. Tapi untuk perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, seperti apa? Memberikan rezeki atau menyelamatkan dari kematian. Nah, ini nggak boleh doa pada yang lain. Seperti juga apa? Mendatangkan hujan. Nah, itu nggak boleh kecuali hanya pada Allah. Ya, itu boleh. Masalah bolehnya boleh. Nah, itu boleh. Iya, itu memang kembali kepada apa? Kekuatan jiwa, pada sikoh, kepercayaan dia pada Allah. Masalah bolehnya boleh. Masalah bolehnya boleh. Nah, terkadang itu lebih baik, terkadang itu tidak lebih baik, tapi sekedar apa boleh. Karena apa boleh jadi, yaitu apa? Kembali kepada hikmah dari Allah Ta'ala, yaitu semuanya itu ada sebab dan ada akibat. Yaitu perkara-perkara yang mana orang yang lebih kuat dari dia saja, kekuatan fisiknya seperti Nabi, dan juga apa kekuatan batinnya seperti Nabi, beliau masih minta bantuan kepada sesama manusia. Man ya'wini ila qabilatihi hatta ubaligha kalama rabbi. Siapakah yang mau untuk menaungi saya ke kampungnya untuk saya menyampaikan kalam Rabb saya? Menunjukkan Rasulullah perlu bantuan. Baik, ini menunjukkan apa? Terkadang itu lebih baik, terkadang itu tidak lebih baik. Kembali kepada apa? Kekuatan keumuman manusia. Tapi di sini Rasulullah tak memerlukan bantuan, dia boleh sendiri. Tapi terkadang beliau perlu bantuan untuk memberi peluang kepada sahabat-sahabat atau orang Islam itu dapat pahala. Masalah kemungkinan, tapi apa? Disebutkan di dalam Sahih Muslim itu, yaitu apa? Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW ketika awal-awal hijrah ke Madinah, setiap malam selalu apa? Beliau terbangun. Aisyah mengatakan Rasulullah selalu mengatakan apa malam-malam itu, apakah tidak ada rajul soleh yang mau untuk menjaga saya? Menunjukkan apa memang terkadang orang perlu penjagaan juga. Kemudian beliau mendengar ada suara dentingan senjata di luar. Kemudian Rasulullah keluar tanya, siapa ini? Kemudian yang sahabat ini mengatakan, saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah tanya, ada apa engkau datang? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya nggak tenang, kecuali saya harus menjaga Anda. Saya khawatir nanti tiba-tiba ada penculikan dan sebagainya. Kemudian Rasulullah mendoakan baik-baik. Baik. Itu menunjukkan apa? Untuk perkara-perkara yang memang manusia perlu bantuan, ternyata Rasulullah pun memang apa? Sampai berkeinginan keras adanya apa? Bantuan ini dan itu. Jadi masalah bolehnya boleh, tetapi apa? Terkadang itu bagus, terkadang itu bukan lebih baik daripada yang lain. Makanya nggak pernah Rasulullah perang sendirian. Beliau apa? Menyemangati sahabat dulu dan sebagainya. Iya, masalah bolehnya boleh. Bukan kemudian Nabi Ibrahim itu lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Ibrahim bukan memaksa diri untuk memerangi siapa-siapa. Beliau dakwah tahu-tahu dibakar. Salah siapa? Nggak salah siapa-siapa. Salah orang kafirnya. Tapi apa? Bukan berarti beliau sengaja perang seorang-seorang. Beliau nggak pengen perang kan waktu itu. Ingin apa? Ingin adu hujah. Tahu-tahu beliau dibakar. Sementara Rasulullah SAW memang apa syariatnya lain, dan beliau tidak perang sampai apa betul-betul terbentuk pasukan yang besar. Makanya di dalam Fathu Makkah, di periode Makkah itu, siapa yang pertama kali membunuh orang kafir? Yaitu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Di Sahih Muslim mengatakan, saya yang pertama kali apa melemparkan panah fisabilillah, karena waktu periode Makkah waktu itu beliau yang pertama kali membunuh orang kafir. Lalu Rasulullah melarang. Kenapa? Muslimin belum siap ini. Apakah Rasulullah tauhidnya kurang? Enggak. Menunjukkan apa? Bahwasanya tetap hukum sebab akibat itu ada. Makanya ketika para sahabat disiksa, Rasulullah enggak dengan kekuatannya kemudian menyelamatkan. Rasulullah mengatakan apa? Bersabarlah wahai Alu Yasir,
sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Menunjukkan apa? Memang hukum sebab akibat itu ada. Makanya ketika membangun masjid, Rasulullah sampai minta bantuan kepada Bani Najjar, menyemangati para sahabat. Bukan bantuan dalam artian minta duit, tapi bantuan tenaga. Menunjukkan hukum sebab akibat itu tetap ada, harus dijalani. Nabi Sulaiman boleh? Syariatnya lain. Boleh guna jin. Iya, sementara Nabi Sulaiman sudah membatasi itu? Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, ampunilah saya dan berilah saya kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh orang setelah saya. Sudah dibatasi itu. Jadi Rasulullah nggak pakai itu sudah. Beliau pakai seperti kehidupan manusia. Iya, memang itu yang terjadi. Sahih. Baik. Jadi intinya adalah kesempurnaan tauhid adalah tidak minta-minta, tetapi untuk perkara-perkara manusiawi yang memang tenaga kita nggak cukup, boleh kita minta itu, yaitu tenaga dan yang semacam itu. Baik. Kita cari titiknya di mana kita ambil satu ayat lagi berarti. Wa qala ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakan kepada orang-orang yang kami utus sebelum engkau dari kalangan para rasul kami, apakah kami menjadikan selain Ar-Rahman itu sebagai sesembahan yang disembah? Menunjukkan seluruh nabi itu dakwahnya sama, yaitu menyembah satu sesembahan saja, bukan banyak-banyak semacam itu. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Ya. Nabi Musa, istilahnya dalil-dalil yang ada, yang sampai ke kita. Bukan berarti mustahil yang lain, tapi dalil yang sampai ke kita hanya 3 aja. Enggak mustahil, ternyata ada sebagian nabi yang bicara langsung dengan Allah, yang Allah tidak menceritakan dalam Al-Quran atau nabi tidak cerita dalam sunnah. Masalah mungkin, cuma yang dalilnya jelas itu. Zaman Nabi Sulaiman ada kuda terbang. Allah alam ya. Tidak. Maksudnya anak tidak tahu tentang dalil yang tentang itu. Nabi Sulaiman dia ralik sampai masa dia bermain dengan kuda terbang itu sampai terlepas tolak asar. Kalau di dalam Al-Quran sih, apa itu? Safinatul Jiyah, yaitu kuda-kuda perang yang hebat.